gitu Bu Pipin ya? Betul betul. Oke, Bu baik. ini Kumaha? di 422 ya? Ya 422 berarti berapa? Kita Tambah di 15 di 37, 437. 437, Itu oh ya. maksimal loh, itu maksimal. Iya iya maksimal. Maksudnya kan tadi juga saya mau nanya, kalau maksimal itu nggak sampai segitu juga nggak masalah kali ya? Heeh heeh. Ya ya udah, aman kalau begitu. Ya udah kita mulai ya Bu Pipin ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam Ibu Yeyet. Gimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Bu Yeyet gimana? Alhamdulillah, tapi emang sih Alhamdulillah. makanya saya WA Ibu tadi pagi tuh saya pengen curhat Bu. Kalau Oh badan sih iya. alhamdulillah sehat, tapi ini saya lagi Iya. mikirin sesuatu nih sebenarnya. Ya. Makasih ya Bu sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama Ibu Yeyet, kita bisa sharing bareng ya. Oke siap. Nih ya nih Bu, saya itu ada unek-unek ya. Ya saya pengen cerita sebenarnya, kalau sama temen sendiri kayaknya kurang kurang afdol, saya pengen apa, dari temen yang lain lah gitu. Betul. Hmm. Iya nih, sama-sama Bu Yeyet ya, jadi sebenarnya apa yang Bu Yeyet bisa diceritakan kepada saya gitu? Gitu loh, ini ya Bu, dulu kan Bu Pipin pernah berkunjung ya waktu sekolah saya mengadakan Panen Karya pertama ya Bu ya. Betul betul. Kemarin itu saya kami di sekolah juga mengadakan yang kedua, tapi setelah melihat yang kedua ini kok saya merasa, apa ya, kok biasa bukan biasa aja ya, kok kurang kurang greget gitu loh, kurang ada gebrakan yang gimana gitu. Jadi kesannya tuh kurang persiapan, terus monoton gitu loh Bu, saya pengennya bayangan saya tuh Panen Karya tuh wah gitu kan, seperti yang kemarin Bu Pipin lihat di sekolah kami. Betul. Hmm. Dari pengamatan Bu Yayat sendiri, ya kalau kita bicara gebrakan P5 ini di sekolah, kondisi yang terjadi saat ini tuh seperti apa? Nah itu tuh, saya melihatnya gini ya Bu, kondisinya itu ya, memang pada saat penentuan, pada saat penentuan tema kedua ini, kami fasilitator dilibatkan, eee, pemilihannya gitu ya. Kemudian pada saat penentuan kelas mana ini kebetulan tema kami itu tentang ini Bu, tentang, eee apa, sehat jiwa jiwa dan raganya gitu ya temanya itu. Kemudian, saya kebetulan dapet tema tentang verbal bullying. Nah, yang saya lihat itu kalau yang dulu tema 1 itu, kegiatannya itu bener-bener terprogram gitu. Jadi kok pas tema kedua ini, kami merasanya ya, kami fasilitator merasanya udah dilepas aja gitu, silakan berkreasi sendiri, seperti itu. Sementara kalau kami ingin berkreasi sendiri, banyak hal yang pengen saya sampaikan gitu ke teman-teman Mhm. juga. Misalnya kalau yang sehat jiwanya itu, ya apa kita ada seminar untuk anak-anak kah, apa kita ada kunjungan ke mana gitu yang terkait dengan kesehatan mental gitu ya. Terus kalau yang sehat jiwanya, pengennya ada sport day gitu loh, sehari kita apa olahraga tradisional yang ringan, apa kita senam rame-rame gitu ya, satu sekolah gitu kan Betul. kayaknya seru banget gitu Bu. Tapi ya kemarin saya lihatnya kegiatan selama persiapan itu 3 bulan ya di kelas terus, kita ngobrol melulu. Ada sih memang project-project gitu ya, tapi kok kayak nggak saya rasanya kalau sehat jiwa raga itu kita harus agak sedikit keluar kelas gitu Bu, kemarin tuh yang saya rasakan tidak gitu. Baik Bu Berkepanjangan sih. Yayet. Kira-kira menurut Bu Yayet, dari berbagai kondisi yang terjadi ya, Mmm, mhm. manakah yang seharusnya itu menurut Bu Yayet yang bisa diperbaiki tuh seperti apa? Dari aspek apa gitu? Kalau saya lihat ya kemarin itu, mmm, saya ya Bu ya, inginnya saya itu kalau yang di awal tema 1 kita masih menerima konsep dari, komite pembelajaran memang kami diberi modul "Oke laksanakan, ini target kegiatannya loh," gitu. Nah untuk yang kedua ini saya pengennya, karena kita nanti akan malah nambah 2 tahun tahun depan kan dua level nih Bu yang apa, pakai kurikulum merdeka, berarti kan Betul. panen karyanya level 10, level 11 ya. Saya inginnya untuk semua, bener-bener tune in ke pengelolaan
program P5 ini, kita dilibatkan gitu dari fasilitator. Kan Betul. ini juga yang teman-teman ini, punya ide ya, punya ide yang ingin difasilitasi, kemudian ingin dijadikan program unggulan ya gitu dari untuk sekolah gitu. Jadi nanti pun ketika at the end gitu pas panen karyanya, kita bisa seru-seruan sama-sama. Saya sih harapannya kalau berangkatnya dari semua orang gitu, kita brainstorming bareng di awal, nanti hasilnya, akan lebih meriah gitu. Saya bayangan saya seperti itu, gitu. Jadi didukung adanya kerjasama juga ya, Bu, ya? Iya, saya itu sih yang saya bayangkan ya, Bu, ya. Jadi, biar ada variasi lah gitu, variasi. Betul. Baik, Bu Yayat, kalau menurut Bu Yayat itu, nilai poin berapa menurut Bu Yayat skala berapa dari 1 sampai 10 menurut Bu Yayat tuh yang dihadapi saat ini tuh di poin berapa skalanya? Kalau saya nilai sih teman-teman sudah ada di, angka 7 ya, Bu, karena gini sebenarnya, kami yang fasilitator ini sih, siap aja apapun yang berikan oleh komite pembelajarannya di sekolah. Kami siap melakukan, kami siap mendampingi, anak-anak gitu kan di kelas. Tapi saya kok merasanya, nih kalau kita dieksplor lebih jauh nih para fasilitator gitu, itu kita bisa naik loh angkanya gitu sebenarnya, kalau diberi kesempatan gitu loh. Iya, betul. Mhm. Baik, Bu Yayat, luar biasa sekali ya. Eee, Mhm. kalau menurut Bu Yayat nih sendiri, ada nggak sih, strategi atau cara gitu untuk mengatasi permasalahan tersebut tuh? Kalau menurut Bu Yayat sendiri gimana? Karena saya tolak ukurnya dari panen karya ya, berarti kan kalau dirunut lagi balik ke belakang mulai dari mendesain modul modul P5-nya gitu kan ya. Berarti kan strateginya itu kita tetap harus, buat kolaborasinya yang baik itu di antara para fasilitator walaupun kita memiliki, tema masing-masing ya, ada verbal bullying, cyberbullying gitu kan, ada yang physical bullying gitu. Tapi kalau itu diintegrasikan, bareng, itu nanti malah satu paket kegiatan itu akan menyangkut semuanya gitu. Saya bayangkan ya, Bu, ya, misalnya kalau kita difasilitasi, untuk membuat modulnya itu kita bayangkan ada kelas yang punya, yang temanya tentang, cyberbullying, dia bisa main ke Kominfo misalnya, atau dia bisa menerima diseminasi dari kepolisian tentang cybercrime itu kayak gimana sih gitu. Terus, nah anak-anak anak satu kelas yang sudah dapat, materi dari kepolisian ini nanti dia sharing ke temennya di sekolah gitu. Jadi sesi-sesi mereka untuk diseminasi, dapat pemahaman, itu kan mereka keluar tuh, Bu, habis mereka keluar, outing class gitu ya Iya. dalam judul P5 itu mereka, membawa kabar, membawa ilmu baru ke teman-temannya sharing itu kayaknya, sebuah kebanggaan gitu loh kalau menurut saya ya. Seperti itu. Apalagi ada kelas yang bercerita tentang mental health. Di sini kan kita dekat dengan, dinas sosial pusat rehabilitasi itu Bu ya, di daerah, agak ke sebelah sana itu. Nah itu tuh sebenarnya, sarana-sarana, pemerintahan yang itu kalau kita bisa bisa berdayakan itu, kita bidik aja, ajak anak ke sana kan wawasan mereka benar-benar terbuka dan karena mereka datang langsung ke tempatnya gitu dan Betul. dari sumber yang memang memang valid gitu informasinya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Yayat ya. Mhm, Kira-kira menurut Bu Yayat, kapan sih mau dilaksanakan aksi rencana tersebut gitu loh? mmm. Nah, ref be berefleksi dari hasil, tema P5 yang kedua ini, Mmm. sepertinya, saya akan mulai bergerak masuk ke yang tema ketiga nih di akhir tahun ini, Bu. Kita kan temanya itu tentang kebinekaan, kebinekaan gitu. Jadi setelah saya pelajari modul dari kementerian itu, jadi kebinekaannya lebih ke bagian, bagaimana melihat keberagaman masyarakat yang paling dekat dengan anak-anak. Nah, kalau kita melihat skala besar kebinekaan dalam Pancasila dan lain-lain ya, Sabang sampai Merauke itu langsung kebayang tuh
P5-nya akan sangat meriah gitu, tapi ternyata setelah dipelajari, justru keberagaman yang paling dekat dengan anak-anak gitu, mulai dari lingkungan sekolah, ada bapak OB, ada ibu kantin gitu ya, ada temen yang dari Indonesia Timur, yang agamanya ini, agamanya itu, Betul. justru bagaimana kemudian, yang paling dekat dengan kita ini yang Mhm. kemudian disentuh, terus, didekati gitu, bukan terlihat dalam programnya, baru kemudian teman-teman nih, anak-anak kelas 10 nih, bergerak keluar untuk melihat di sekelilingnya tuh seperti apa. Jadi emang harus step by step, tapi tetap Bu, itu nggak bisa sendiri, harus rame-rame gitu, mendesainnya. Wow, Mhm. luar biasa sekali ya Bu Yayat ya, saya sangat apresiatif sekali ini. Baik untuk, selanjutnya saya tunggu kabarnya ya Bu ya, untuk rencananya kelanjutannya seperti apa, jadi penasaran juga nih Bu Yayat ya. Mudah-mudahan sih berjalan lancar ya Bu, karena emang, Amin. nggak biar 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 tadi ada kegiatan yang mereka outing kelas tapi Betul. bermakna gitu, gitu. Gitu sih, Bu. Luar biasa ya percakapan kita pada sore hari ini ya Bu ya. Semoga dengan Ya, adanya permasalahan seperti ini kan, kita bisa yang namanya sharing bareng gitu ya. Sebenarnya mhm, yang kita harapkan adalah, kita tuh pengen, mengeluarkan unek-unek kita tentang permasalahan di dalam proses pembelajaran gitu ya. Akhirnya kita menemukan, sebuah, ibu sebagai, coachee dan saya sebagai coach ya. Jadi kita, kolaborasi gitu ya tentang bagaimana bisa untuk, menemukan suatu solusi atau permasalahannya ya. Luar biasa sekali Bu Yayat. Terima kasih loh Bu Yayat udah, berada di sini kita berdua ya. Kita bisa sharing bareng, luar biasa memang. iya, saya yang terima kasih nih Bu Pipil udah mau denger saya curhat. Iya, sama-sama. Semoga nanti rencananya bisa terlaksana ya Bu, nanti saya mau Amin curhat lagi amin. nih, hasilnya seperti apa pasti saya ngobrol lagi sama Ibu deh. Iya deh Bu, makasih banyak ya Bu ya. Oke, Sama-sama Ibu Yayat, sama-sama. iya. Iya Pamit ya Bu, iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.